Halo, Dek. Kok dari tadi nggak bisa tuh, Dek? Iya, kenapa ya Kak ya? Tadi Oh, UNY terus Surabaya ini baru Kakak. iya. Oh, terus kayaknya ini deh Zoom Zoom profilnya kan juga ganti ya ini tadi ya. Ya, ini tadi ganti nama Kakak. Tadi bukan. Oh, iya iya iya. Berarti kayaknya sistemnya di sini deh. Oke, Iya. berarti kita mulai ini aja ya jam segini aja ya. Ya, Ya, oke. Udah sholat maghrib? aku nggak salah. Oh ya, ya udah sama. Yuk, kamu. Nah, gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Langsung saja. Iya. Jadi kita melanjutkan pembahasan TPA yang kemarin belum terselesaikan. Ya, Sampai nomor 68 ya kemarin ya. ya 68. Ya, kami siapkan dulu. TPA paket satu. Dah? Ya, Yuk. Nomor 69. Nah, pada suatu perguruan tinggi, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu mata kuliahnya huruf ya ini, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya. Nah, dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari kedelapan mata kuliah tersebut dibatasi pada aturan berikut. Nah, N selalu diambil di semester pertama. N itu mata kuliah N, selalu diambil di semester pertama. Berarti semua semua mahasiswa semester pertama mengambil N. Terus F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti kita langsung tuliskan urutannya aja. Berarti kan N. N. Mm-mm. N di depan, terus setelah itu F. F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Habis G berarti Berarti F. GF. Heeh. Habis itu H harus diambil sebelum mata kuliah F. Nah, berarti H dulu baru F. F. Nah, lalu yang terakhir adalah J dan M harus dipisahkan oleh dua semester yang berurutan. Nah, berarti J dan M. J dan M itu harus dipisahkan oleh dua semester yang berurutan. Jadi J dan M bisa di sini, terus di sini, terus di sini. Urut-urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 hingga semester 8. Berarti yang mana? M. Berarti N kan nggak ada tuh di situ. Ya, Berarti langsung M. iya, N lewat. Nah, berarti terus langsung G, H, F. G, H, F. Itu G, F ya. G harus di F harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Tapi Yang B bisa salah. Soalnya hanya sudah F. Kan hanya sebelum F. Yang B salah. ya kan nih, harus diambil sebelum mata kuliah F toh. F. Ya, itu yang kalau yang jawaban B salah. Oh, karena Nah, ini kebalik. Terus, ya. Terus, hmm, terus berarti karena depannya ini kemungkinan M ya. Nih, lihat di option ya, C dan D. Berarti M-nya di sini. Berarti M habis M. itu M-nya di depan. N. M. M habis itu habis M H atau K.
H. MH, bener. H. Oh. Berarti kalau habis MH, L. J. MH, LJ. Kan ini nggak diketahui ya, yang Iya. HLJ. Kemudian bisa M, HLJ. Nah, karena J dan M harus dipisahkan oleh dua semester yang berurutan ya. Nah, berarti Iya. kan ini kan dua semester yang berurutan. Oh, oh, benar. Habis itu G. GFK. F. Nah, K. ini kan sama semua nih GFK. Iya. Ini juga LJ. J. Nah, berarti Dipisahkan LJ, gitu. GFK. Nah, ini udah paten. Nah, kita tinggal memilih MH atau MK. Nah, kalau di sini kan, M. H. Soalnya H harus diambil sebelum mata kuliah nah, F. H harus diambil sebelum Harus. mata, iya, harus diambil sebelum mata kuliah F. Oke, F. sip. Berarti yang C. Ya, C. Sip. Nomor 70. H dapat diambil pada setiap semester berikut ini, kecuali. Berarti kalau di sini itu H diambil pada semester, ini kan dua ya. Ini kan dua, tiga, Iya. empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang satu kan tadi N ya. Yang satu kan tadi Iya. N, tapi N memang tidak tulis tadi. Nah, berarti H itu dapat diambil pada semester berapa? Tiga. Itu bisa. Terus Dua bisa. dua bisa. Empat bisa. Enam juga bisa. Bisa. Kecuali berarti ada salah satu yang salah. Diambil deh. H harus diambil sebelum mata kuliah F. Ya, H harus Harusnya diambil K. sebelum mata kuliah F. Nomor dua, semester kedua. Bisa saja ya. Iya. Harusnya ada delapannya itu. Heeh. H, semester 4 juga bisa. Enam juga bisa. Bentar, 2, 3, 4 itu kan bisa. Mm-mm. Nah, kalau semester 6 itu berarti posisinya di sini. Ya intinya bisa diambil ya kan sebelum mata kuliah F ya. Iya, bisa. Mm-mm. Nah, berarti bisa 2, 3, 4, 6 bisa semua. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Tapi coba kalau kita hubungkan dengan yang ini, kalimat-kalimat ini. F harus segera diambil setelah mata kuliah G diambil. Nah, berarti yang paling tidak mungkin adalah semester 6, Oh ya kan? iya. Karena nomor kalimat kedua ini itu F itu harus diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti setelah G harus F gitu. Berarti GF ini harus berurutan gitu ya. Berarti yang H itu tidak bisa di semester 6. Berarti paling tidak mungkin adalah yang D. Iya. D. Ya. Sip, lanjut nomor 71. Apabila J diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester. Nah, yang sekarang yang J diambil pada semester 4, berarti J Pak. beralih ke sini. Maka G harus diambil pada semester. D-nya di Hmm, situ berarti bisa saja kan habis J itu dia G. eh, lima. Kalau di sini intinya habis G F. Berarti 5 Enam. ya? Oh, lima. 71. Iya, 5. Benar di 5. Soalnya kan kalau J di sini berarti G di sini. Mm-mm. Habis G langsung F. Iya, benar. Berarti ngegeser.
Geser satu. Terus yang nomor, oh udah beda lagi. Nah, sekarang cerita nomor selanjutnya, nomor 72 sampai 75. Ya. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Langsung saja kita tulis. Iwan itu lebih tinggi daripada Amir. Terus Amir. Amir lebih tinggi daripada Yuni dan Bandi. Yuni dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir. Nah, berarti Joko lebih tinggi daripada Amir. Dan Ridwan. Tidak ada anak yang tingginya sama. Berarti kalau kita langsung baca pertanyaan nomor 72, jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, maksudnya apa soal ini? Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, Amir dan Ridwan, soal apa itu? Soalnya kurang. Ya, soalnya maksudnya jika itu maka apa gitu. Coba kamu urutkan deh. Nek kamu urutkan berarti itu apa? Oh iya, cuma gitu toh. Iya, iya kan? Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, Joko dan Iwan. Bani dan Joko. maka Amir dan Ridwan. Amir dan Ridwan itu apa? Bandi sama Ridwan. Amir, Amir dan Ridwan. Ini nggak jelas ya soalnya. Iya. Mm-mm. Terus nomor 73. Jika Iwan lebih tinggi daripada Joko, nah ini agak, Iwan apakah Iwan tertinggi? Berarti dia yang Kesimpulannya, tertinggi. coba kalau kita urutkan dulu deh, urutannya gimana ini? Berarti, Amir. Joko. berarti J. I sama J lebih tinggi mana? J. Karena A sama I lebih tinggi I. Itu J sama A lebih tinggi J. Nah iya, A sama I kan lebih tinggi I. A sama J lebih tinggi J. Mm-mm. Ya benar, berarti kan IJ J. atau JI? Coba kalau J. JI. I. J, I, A, R. Eh. R. R, Y, B. J sama I itu bisa Apa? bolak-balik karena dia tidak ketahui apakah J sama I lebih tinggi J atau I. Nah, kalau di sini Iwan lebih tinggi daripada Joko, jika Iwan lebih tinggi daripada Joko, berarti di nomor tiga ini kita bisa tahu urutannya adalah J sama ini, I dulu baru J. Benar. Iwan tertinggi. Iya, benar. Iwan tertinggi. B jawabannya. Ya, ya. Sip. Lanjut nomor 74. Lalu nomor 72 ini kita lingkarin aja karena nggak jelas. Terus nomor 74, jika Iwan tidak lebih tinggi dari Joko. Nah, berarti kebalik lagi. Berarti J dulu baru I. Maka yang I. tertinggi adalah Joko. Joko. Ya. Pernyataan yang benar adalah Bandi dan Ridwan ini juga nggak jelas. Adalah Ya. apa? Nggak tahu. Iya. Oke, langsung yang bahasa Inggris. Inggris. Oke, bahasa Inggris cuma sedikit ya. Kemarin itu. Ya. Nggak sebanyak ini. Tapi nggak apa ini buat latihan. Yuk, nomor 76. Dona. What do you think of my new hat? Berarti apa yang kamu pikirkan tentang topi baruku? Terus Hailey. I think it's very cute. Berarti aku berpikir bahwa itu sangat lucu. It really suits on you. Maksudnya itu adalah cocok buat kamu. Dari dialog di atas, Hailey itu giving attention, Opini. giving compliment, giving an opinion. Jadi, menurut pendapat dia ya. Ya, Ya. Opini. berarti C. Ya, opini. Terus nomor 77. I feel so tired and busy.
Nah, aku merasa sangat lelah dan istilahnya kayak berantakan lah. Terus yang Li, I think, bla bla bla. The suitable expression to complete the dialogue above is You should take a rest. B. you should Istirahat. take. Ya, dia harus disuruh istirahat. Sip, lanjut nomor 8. Chocolate is the best flavor in the world. Terus I totally agree. I don't think so. Strawberry is the best one. Nah, berarti from the dialogue we can conclude that. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau Kak Kate itu setuju ya bahwa coklat itu yang paling rasa yang paling the best lah, yang terbaik. Tapi kalau Ana nggak setuju, dia sukanya yang strawberry itu yang paling terbaik. Nah, berarti Disagree. Ana disagree with Jena. Itu juga benar. Ana is Jennifer. Enggak, ini maksudnya setuju dan enggak setuju ya. Nah, berarti Ya. yang disagree. Betul. 79, Hana. The jacket is very cute. Nah, jaketmu itu sangat lucu. I think I'm going to buy it. Jadi aku berpikir aku akan belinya juga. Terus I don't think so. The color looks bad. Warnanya jelek. Terus yang J, I disagree with you. It really suits Hana. Aku gak setuju sama kamu. Itu sangat cocok, Hana. Nah, kalau Noah itu opininya jelek jaketnya. Kalau J itu bagus. Berarti kita tahu bahwa Noah disagree with Hannah. Noah disagree with Hana. Betul yang D. Yang C itu harusnya agree. Terus yang 80, yesterday Clara screamed and ran as if she bla 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 a ghost. Jadi kemarin Clara itu berteriak dan lari as if she seperti dia apa, melihat hantu kan, seperti dia melihat hantu. Jadi nomor 80 apa? Now, simple past tense kemarin. Salah. If she bukan simple ya berarti ini ya benar Tapi, past tense ya, past ya. tense, benar past tense. Seperti dia telah melihat hantu. Benar pas, benar. Bukan present tapi berarti yang pas. Berarti yang had ya. Pak. Eh, dia telah itu berarti menggunakan verb 3. Berarti yang pokoknya yang plus verb 3 itu loh, Dek. A perfect past. Iya, perfect. Nah, itu. Karena pakainya telah. Oh, Karena pakainya telah berarti had. Ya, pakainya had, seen. Kalau see, saw, seen ya. sin. Nah, Berarti berarti pakainya sin. ya, jadi kemarin Clara berteriak dan berlari seperti dia itu telah melihat hantu. Nah, lanjut. Ayo, 81. The computer, bla bla bla, if you fix it immediately. Jadi, komputer itu bla 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 jika kamu memperbaikinya sesegera mungkin. Nah, berarti komputer itu would apa? Akan would be, Be work. nah, would be work. Work apa working? 81 atau would work. Kalau to be, kalau to be itu would be, would be. Kalau to be itu persnya per satu ya, Dik? Ya kan? To be, would be work. The computer itu akan bekerja. Itu hanya akan menyala jika kamu perbaikinya segera mungkin. Berarti yang mana menurutmu? Would Would, be work. would be working. Would be working. Would be work. Kalau di sini kok A ya? Kayaknya salah deh. Would work masa? Oh, Harusnya kan ada B-nya nggak sih?
Mm-mm. Will Ya be kan? working if you fix in. If you fix it immediately. Nah, berarti kalau kita kalau kita pakai would be harusnya plus Satu. verb satu atau will be. Coba kalau tak terjemahin pakai would be ya. The computer would be work. Kalau pakai ing kayak itu, soalnya pakai verb dua yang fix. If you fix it immediately. Heeh. Komputer itu akan berfungsi jika Anda segera memperbaikinya. Oh. Yang benar adalah A, benar deh. Nih kalau A. ya, kalau kita lihat di ini ya, di terjemahan itu kan ini untuk memperbaiki kosakata ya. Ini kan kelihatan nggak? Ini pakainya dia Oh, woodwork, ya kan? iya. Iya, pakai would work. Heeh. Berarti akan bekerja. Karena kalau be itu plus satu dan bukan verb ing. Jadi karena ed ing ini salah. Nah, berarti yang benar adalah yang A, benar. Oke, yang kedua, Lana. Did you attend the meeting last week? Apakah kamu hadir di meeting meeting minggu yang lalu? Yang Mei. I will Mhm. if I had been invited. Jadi akan aku akan datang jika aku diundang. Jika aku udah diundang. Terus the underline utterance means ya. Jadi yang di garis bawah itu bermakna apa? I would if I had been invited. Berarti Okay. yang Mike know about the meeting and she attend the meeting. 82. Eh, Jika aku Mungkin diundang. mungkin tahu tentang tentang meeting dan dia menghadiri meeting. Berarti berarti ini kan kesimpulannya. Mm-mm. Jadi Mei itu nggak tahu. Mei itu nggak tahu karena nggak diundang. Berarti Oh, artinya soalnya. di percakapan itu adalah dia tidak hadir. Jadi, apakah kamu hadir di pertemuan minggu lalu? Aku, aku ya hadir kalau diundang. Nah, berarti dia tidak menghadiri meeting. Oh. Berarti yang benar yang A. A. Iya, benar. Artinya dia nggak hadir. Terus 83. The parent should not risk bla 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 the children in the without surveillance. Jadi, orang tua seharusnya itu tidak seharusnya risk bla bla bla. Risk itu risiko ya. The children, anak-anak, tanpa surveillance. Apa itu surveillance? Surveillance. Sur V. surveillance. Surveillance. Surveillance itu kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris itu pengawasan. Jadi Oh. anak-anak tanpa pengawasan lah itu. Ini pengawasan. Jadi orang tua tidak seharusnya meninggalkan. Leave itu kan meninggalkan ya. Tidak seharusnya meninggalkan anak-anak tanpa B. pengawasan. Should not risk, ya benar. Living ya, meninggalkan. Meninggalkan itu living. Ya, live. Meninggalkan. Live, I'm live. Live kita tinggal ya. Kalau mau ada banyak itu ya. Ada living-nya, verb ini. Nah, terus nomor 84. Bla bla bla. The alpaca is smaller than the llama. Llama, apa itu llama? And ordinarily is not used as a piece of burden. Nah, jadi
Alpaka itu lebih pendek daripada lama dan biasanya tidak tidak digunakan sebagai beast of burden. Apa itu beast of burden? Beast of burden Hmm. sebagai beban. Hak, binatang beban ya. Binatang beban. Dan tidak digunakan sebagai beast of burden. Beast of burden kok binatang beban ya? Hewan beban. Oh, oh. Nek, kalau beast itu binatang buas sih. Kalau beast itu binatang buas. Kalau burden itu Beast of beban. burden. Eh, binatang yang menyusahkan mungkin kali ya. Jadi Ya. dan tidak dan biasanya tidak digunakan sebagai binatang buas yang menyusahkan. Jadi apa itu A depannya? sure food animal. Yang mana? Yang A. A. A A sure sama food. B itu sama. Yang beda atau that. A sure food animal atau that sure footed animal. A sure. A sure ya. Nah, makanya bukan that. A sure Jadi food binatang animal. apa deh food sure food animal itu? Atau Yaitu hewan yang berkaki, ya, binatang yang berkaki. berkaki. Sure foot, ya. Jadi itu jadi itu hewan yang berkaki kuat, ya. Hewan yang berkaki kuat. Terus 85. The bla 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 will be adopted next week. Nah, the bla 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 akan diadopsi minggu selanjutnya, minggu depan, pekan depan. Nah, berarti the funny funny grey fat Fat, cat atau fat funny grey fat cat. grey cat. Funny Fat grey cat. fat grey cat. Ya. Ya, berarti apa ini? Kucing abu-abu gemuk yang lucu. Ya, B. kucing abu-abu gemuk yang lucu. B. Balik. 86. The merchant, ya, said that the price of the Indian carpet is a bit blah 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 than those of the Persian carpet. Nah, jadi pembeli itu berkata bahwa harga dari karpet Indian itu sedikit mungkin murah ya kalau di optionnya sedikit Ya. murah daripada beberapa dari karpet Persia. Nah, berarti is a bit Chip. Chip. is a bit cheaper, ya, Cheaper. sedikit lebih murah gitu. Jadi kalau cheap itu Oh. sedikit murah, tapi kalau ada cheapernya itu kan pembanding ya. Nah, jadi pakainya Ya. yang lebih murah. Kalau cheapest itu berarti paling murah. Karena kalau sedikit ya, jadi sedikit lebih murah gitu. Nah, Ya. oke. 87. Jonathan is the blah 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 boy in class. Nah, Jonathan itu adalah laki-laki ya. Kalau ini kan tertampan ya, tertampan di kelas. Iya. Berarti yang mana? Tertam Handsome itu pakainya dan must Thomas. atau est? Mas. EST. Bukan. Kalau kayak yang pakai est itu yang kayak ini, yang cheapest, handsomest itu kan bukan. Yang most handsome. Ya, jadi most itu yang paling, ya. Kalau Ya. handsomest itu nggak ada handsomest itu nggak ada. Jadi pakai pakainya most. Ada juga beberapa yang nggak pakai er atau es. Kalau yang nggak pakai er itu pakainya more. Kalau yang es itu pakainya most. Ya.
Jadi ada beberapa kata-kata yang tidak pakai er atau est. Lalu nomor 88. Even though the next generation phone is thin, the program is bla 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 the last one. Jadi meskipun HP yang generasi selanjutnya itu tipis, the program is bla 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 the last one. Jadi programnya itu udah last one, terakhir ya, yang terakhir. The last one. Nah, berarti yang mana 88 ini, Dek? Twice more. The program is Twice more. Is as twice as completed as. twice. Ya yang twice ya. Twice itu apa? Twice itu kan dua kali ya. Ya, twice Twice more as completed than complicated B. as. Nah, jadi B. kalau itu kan lebih complicated than the last one. Oh, Ya kan? Jadi kalau berarti itu the S. program is dua kali lebih complicated. Nah itu. Nah ini as complicated as. Nah, jadi setelah S itu pakai S juga. Nah, berarti twice as complicated as, yaitu the programnya itu dua kali lebih rumit dari pembaruan terakhir. Jadi pakainya yang as complicated as. Ya. Ya, oke. Lanjut, yang 89. Bla bla bla. There is a form of life in other planet are not is still debatable. Nah, jadi ada ada form. Form itu kan bentuk ya. Bentuk dari hidup di planet lain atau bukan itu masih diperdebatkan. Jadi ada nggak sih kehidupan di planet lain? Itu masih diperdebatkan. Apakah hanya bumi yang hanya bisa ditinggali oleh manusia atau ada planet Mars yang bisa ditinggali oleh manusia? Berarti Peter. Berarti C. C ya. Weather. Ya. Weather itu apa? Apakah Nah, apa? Weather ya. Berarti benar apakah? Berarti apakah ada weather there? Weather there. Apakah ada kehidupan di planet yang weather planet is lain there? atau enggak itu masih diperdebatkan. Itu beda. Terus ya ini yang bahasa Inggris terakhir. Oh, Although she wrote him for several times, she has never met her daughter. Nah, jadi meskipun dia menulis Meskipun dia apakah did she is she meskipun dia menulisnya beberapa kali, dia itu nggak pernah bertemu dengan putrinya? anak perempuannya. Nah, berarti did she, is she, does she, atau has she? Has she? Has she? Anaknya. Heeh, anaknya. Berarti yang mana? Has she? Does she? Ya. Does she? Did she? Did she kayaknya. Did she? Although she wrote him for several times, she has never. Kalau pakai has, itu perkataan juga pakai has deh. Jadi kalau ini kan she has. Mm-mm. She has never met her doctor. Berarti has she. Jadi pertanyaan itu has she. Berarti ya has she. Sudahkah dia? Jadi terjemahan lengkapnya ya. Although she wrote she wrote him He has never for met her several daughter. times. Yes, she is she. She Is she. has never met her father.
She. Nah, jadi terjemahannya adalah meskipun dia menulis surat kepadanya beberapa kali, dia tidak pernah bertemu dengan putrinya, bukan? Nah, gitu. Dia tidak pernah bertemu dengan putrinya, bukan? Nanti has she. Jadi yang ini udah has she. Jadi kalau has pakai has. Kalau misal she did never itu pakai berarti pakai did. Nah, kalau she Oh, does never itu pakai does she gitu. Berarti ya gitu. Kan kan biasanya kalau did I apa gitu. Did you? Did he? Bla 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 bla. Terus kan biasanya jawabannya ada yes ada no tau. Yes, he did. Nah, biasanya kan sama kayak pertanyaannya. No, he did not. Nah, biasanya kayak gitu kan. Nah, berarti sama gitu ya dengan sama. pertanyaan. Oke, oke. Nah, TPA dan paket satu yang matematika sudah selesai. Berarti kita ini save dulu. Ya. Nah, ini save dulu baru kita lanjut ke matematika yang selanjutnya. Nah, Eh, Kasih. berarti yang soal 4 soal 2. Nah, ini. Yuk, kita langsung setelah TPA bahasa Inggris selesai, kita langsung ke latihan soal matematika 2. Kan kita urut-urut ya kemarin ya. Nah, berarti Ya. yuk, bismillah kita selesaikan semuanya di buku ini. Nah, lanjut latihan soal matematika 2. Satu, pernyataan. Jika hari ini mendung, maka Lara tidak jadi liburan. Ekuivalen dengan, nah ekuivalen itu berarti dia persamaannya dengan apa? Ekuivalen itu sebanding ya. Ekuivalen Jika hari ini mendung, maka tidak jadi liburan. sebanding. Berarti jika hari ini mendung, maka Lara tidak jadi liburan. Berarti kalau misal ini kita simbolkan dengan P, jika hari ini mendung itu P, maka tidak jadi. Kalau ada tidaknya berarti ada simbol kayak gini, not atau tidak ya. Not kok P? Not key ya, not key. Nah, ini yang key. Nah, itu ekuivalen dengan apa? Nah, kalau di logika matematika, P maka Q, ya ini kan P maka Q ya. P maka main Q. Nah, berarti itu sebanding dengan, nah sebanding dengan apa? Q maka P. Nah, ini ada di materi logika matematika. Materi Nah, apa, Kak, itu? logika matematika. Oh, Nah, terus berarti kalau P maka not Q berarti Q maka P. Berarti Lara jadi liburan jika hari ini mendung. Lara Lara jadi jika Lara liburan hari ini, jika Lara ini not ya, ini not. jika Lara tidak jadi liburan, maka hari ini mendung. C. Bukan, bukan. Ini not P loh. Oh, Ini maka not P. oh, hari ini mendung, mak Heeh. dan harus tidak liburan. A. Kok dan? Ini jika maka loh, bukan dan. Jadi pakainya maka juga. Jadi jika Lara Oh, liburan, maka hari ini tidak mendung. Iya kan? Nah kalau hari ya. ini mendung kan Lara tidak jadi liburan. Kalau dia jadi liburan, maka hari ini tidak. Oke, nomor 2, lanjut. Kontraposisi. Nah, kontraposisi pernyataan. Jika semua taruna suka belajar, maka dosen senang mengajar adalah kontra, berarti itu yang berlawanan.
F. berlawanan. Maka yang mana? Kalau perlawanan itu gimana? Kalau berlawanan ya udah berarti kan ini kalau kita misalkan P maka Q. Ini kan P maka Q. Ya, berarti lawannya adalah Q maka P. Berarti ini kontra ya. Kontra posisi berarti ya Q maka P. Berarti jika dosen tidak mengajar, berarti not ya. Jika dosen tidak senang mengajar, maka Jika dosen senang mengajar. jika dosen tidak senang, jika kan kontra, ini kontra. Berarti ada notnya. Berarti jika dosen tidak senang mengajar, maka ada taruna yang tidak suka belajar. Ya kan kontranya yang tidak. Ya, jika Iya. dosen tidak senang mengajar, maka ada taruna yang tidak suka belajar. Terus lanjut nomor 3. Nah, ini udah beda materi lagi. Ini skala-skala lagi kayak kemarin. Peta-peta. Nomor 3. Sebuah jalan tergambar pada peta A sepanjang 10 cm. Jalan tersebut juga tergambar pada peta sepanjang 5 cm. Pak, jika peta B mempunyai skala 1:100, 10.000 ya, 10.000, maka skala peta tersebut adalah. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui apa. Kan sebuah jalan tergambar pada peta A itu sepanjang 10 cm. Nah, berarti ini jalan pada peta. Berarti jarak pada peta. Nah, Ya. berarti jarak pada peta itu adalah 10 cm. Lalu, jalan tersebut juga tergambar pada peta B. Nah, ini peta A, terus sekarang peta B itu adalah 5 cm. Jika peta B, nah yang peta B ini mempunyai skala 1:10.000, maka skala peta tersebut. Berarti, maka skala peta tersebut berapa? Oh, perbandingan terbalik. Perbandingan, benar, perbandingan. Jadi gimana? Ya. Kalau 5 10, kalau 10 berapa gitu. Betul, betul, betul. Dx berapa gitu ya? Berarti Ya, 10 per X sama dengan 5 per 1/10.000. itu 5. Berarti 10 per X ya ini. Sama dengan, 5 ini kan sama dengan ya. Mending kita ini aja, pernya itu langsung di bawahnya. Nah, ada perbandingan yang sini. Nah, berarti 10 per 5 sama sama dengan, dengan lalu yang kedua ini dibalik, karena perbandingan terbalik. terbalik. Berarti 10.000 per X, ya kan? Ya, berarti langsung Berarti coret-coret. Ini bagi ini 2, ya kan? Nah, berarti X berapa? Berarti yang kali silang, Pak. Berarti 2X sama dengan 10.000. Berarti X X berapa? sama dengan 10.000 bagi 2. Ya, atau 5.000. ya, betul. Berarti X Satu sama dengan banding 1:5. 5.000. Ya, benar. Kalau skalanya lebih kecil, berarti kan jalannya lebih besar ya. Tapi kalau skalanya besar, berarti jalannya lebih kecil. Lanjut nomor 4. Sebuah sisi bidang tanah mempunyai panjang 120 meter. Sisi bidang tersebut akan digambar pada peta dasar pendaftaran dengan skala 1:10.000.
Maka panjang sisi bidang pada peta sebesar. Nah, berarti kita tulis dulu yuk yang diketahui biar nggak bingung. Nah, sisi di bidang tanah mempunyai panjang 120 meter. Kalau satuannya meter, berarti itu dia jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya adalah 120 meter. Sisi bidang tersebut akan digambar pada peta dasar pendaftaran dengan skala. Nah, kita pengennya itu skala 1:1000. Maka panjang sisi bidang pada peta. Berarti yang dicari adalah jarak pada peta. Itu berapa? Nah, berarti pakai S sama dengan JP S sama per. dengan JS. Nah, berarti kalau nyari JS gimana? JS JP sama per dengan S. S. Berarti sama dengan 120. E. Ini kita nyari JP. Ini Oh kita iya, nyari JP. Berarti JP sama dengan apa? JP sama dengan S kali JS. Ya, JP sama dengan S kali J. Skalanya adalah 1/1000 Dikali kali 120. 120. Meter. Meternya dijadikan Sentimeter. senti. Berapa? 120 meter Ron jadikan senti. 2. Tambah 2 ya. Ya, Nah, berarti tinggal coret-coret. 12. Seret, 12 cm. seret. Per 12 senti. Sip. Nomor 5. Sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi panjang dan tergambar pada peta berskala 1:1000 dengan panjang sisi 15 cm dan lebar sisi 5 cm. Luas sebenarnya lapangan olahraga tersebut adalah. Nah, langsung kita tulis jadi tahu biar tahu apa yang dicari. P Nah, 15, L 5 cm. ya, berarti P 15, L 5 cm. Luas sebenarnya lapangan olahraga tersebut berapa? Karena ini satuannya senti, berarti kita hanya bisa tahu luas pada peta, ya kan? Mm-mm. Luas pada peta itu adalah 15 kali 5. Berapa? 15 kali 5. 5 kali 5, 25. 5 tambah 2 tuh 7. 7, 75. Nah, 75. Sedangkan skalanya itu adalah 1:1000. Berarti 75 bagi 1000. Kok bagi? Kali. Luas pada peta 75. Kalau menghitung luas, itu pakainya kan dikuadratkan ya. Ini kan rumusnya ini. Rumusnya adalah Hmm. S kuadrat sama dengan LP per LS. Nah, berarti S-nya dikuadratkan. Itu jadi berapa? 1000 kuadrat. Ya, berarti 1/1000 sama dengan LP per LS. 75 per X. Nah, berarti berapa ini? 1/1000 dikuadratin, berarti nolnya tambah 3. Nah, dengan 75 per X. Nah, berarti kali silang. X sama dengan X. 75, nolnya 6. Nah, ada 75 juta. Nah, ini satuannya adalah sentimeter kuadrat. Berat. Yang dicari di option itu bukan sentimeter, tapi meter. Nah, dikurangi 4. Dikurangi 4. Berarti 7500. 2/8. Betul, 7.500 meter kuadrat. Oke, lanjut. Nah, masih dengan skala. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 120 menit. Apabila lintasan jarak tersebut digambar pada peta skalanya
itu adalah 1/250.000, maka panjang lintasan tersebut pada peta. Oke, berarti dia main kecepatan sama waktu juga. Oke, di sini kita tulis bahwa kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktunya adalah 120 menit. Kalau waktunya 120 menit, langsung kita jadikan jam berapa? 120 menit berapa jam? 120 menit. 2 jam. Betul, 2 jam. Maka panjang, terus skalanya deh belum. Skalanya adalah 1/250.000. Nah, maka panjang lintasan pada peta. Nah, berarti yang dicari adalah JP-nya berapa. Berarti ini kita tahu jarak sebenarnya karena ini satuannya kilo, berarti panjang, berarti itu sebenarnya. Berarti kita tahu JS itu rumusnya apa? Jokowi. Jokowi. Nah, yaitu jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Tuh. Berarti 60 dikali 2 seratus jam. dua dua jam. Kan satuannya jam. Berarti berapa? 120 Ya, 120 kilometer per jam. kilometer. Kalau jarak itu kilometer. Kan jamnya udah dicoret. Nah, berarti kalau jarak sebenarnya 120, jarak pada peta berapa? Berarti kita pakai rumus S sama dengan JP per JS. Nah, berarti kalau ngitung JP gimana? S kali JS. Nah, berarti satu 100 banding 250.000 dikali dikali, 120. ya, tinggal coret-coret. Seret, seret. S kali Satu. JS. Kan ini kilo ya? Nah, Ya, ini kita jadiin senti. Jadi kalau jadiin senti berapa? turun 5 tambah 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu, sini titiknya. 12 juta. Ya, berarti ini kita ganti 12 juta per 2, 5, 0, 0, 0. Ini tinggal coret-coret. Nolnya coret 5. 4 ya, 4. Hmm. Nah, berarti berapa? 12, 0, 0 Bagi 25. bagi 25. Berapa? Kalau bingung, 100 bagi 25 berapa? Terus bagi 25 4. Nah, berarti 12 kali 4. Karena 12 kali 0-0-nya kita misalkan 100. Berarti 12 kali 4 adalah, 4 adalah 48. ya betul, 48 cm. Berarti jawabnya D. Lanjut nomor 7. Sebuah segitiga ABC, besar sudut A-nya itu 30 derajat. Dan diapit dua sisi, yaitu AC 20 cm, AB 24 cm. Maka luas segitiga Makan. tersebut. Nah, kalau kita gambar, nah ada sudut A, B, dan C. Nah, di sini diketahui sudut A itu adalah 30 meter, 30 derajat. Nah, dua sisi AC, AC-nya adalah 20 cm, AB-nya adalah 24 cm. Maka luas segitiga. Berarti kalau mencari luas segitiga gimana rumusnya? Kemarin udah loh di Hmm, paket 1. ya, Heeh. ada sebentar segitiga. Satu ada. A A, sin aturan sinus. bukan pakai itu. Eh, bukan Ini bukan. ini nyari luas segitiga. Luas segitiga trigonometri, luasnya gimana? Rumusnya. Luas segitiga X yang trigonometri. perbandingan itu ya. Eh? Luas segitiga. Gini aja deh. Luas segitiga itu apa?
Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sama ini juga setengah kali sisi apit. Yaitu sisi apitnya kalau di SU itu kan ABAC kan. Berarti setengah ABAC kali luas itu menggunakan kok trigonometri udah menggunakan sin atau cos? Cos. Sin. Trigonometri sin. Nah, sin alfa. Berarti Setengah kali ada 24 kali semester satu dua aja. puluh kali sin 30. Setelah itu udah nggak ada. Ada semester. Coret-coret. Nah, terus nanti pelajarannya. 2 sama 24. Berapa, 14. Dek? Kok, 14. kok 14? 24 bagi Eh, 2. wow. 12. 12 Iya, ya. 12. 12. Nah, terus sin 30 kita ganti. Sin 30 berapa? Jadi 30 setengah. Nah, sin 30 setengah. Kita ganti setengah. Oke, gitu ya. Terus, Setengah. 20 bagi setengah. ya berapa? Coret-coret 5. 10. Ya, betul. Berarti 12 kali 10 10. 120. cm kuadrat. Cek. Oke, lanjut. Nomor 8. Sebuah segitiga ABC mempunyai luas 120 cm kuadrat. Apabila besar sudut di titik A sama dengan 30 derajat dan titik tersebut diapit dua sisi yang salah satunya mempunyai panjang 20 cm, maka panjang sisi lainnya sebesar berapa? 2. Nah, berarti aku punya luas segitiga ABC. Nah, ini misal ABC kayak tadi. Itu luasnya adalah 120 cm kuadrat. Apabila besar sudut di titik A, di sini 30 derajat. Dan titik tersebut diapit oleh dua sisi. Nah, berarti diapit oleh sisi AB dan AC. Yang salah satunya mempunyai panjang 20. Misal di sini AB 20. Maka yang dicari adalah sisi sini itu berapa AC. Iya. Berarti pakai rumus yang kayak tadi. Gimana? Luas segitiga trigono. Setengah AB kali AC. Iya. Sin Setengah alfa. AB kali AC. Nah, di situ sin A. Yuk ditulis berarti berapa? Setengah AB. AB itu 20. Ya, AC-nya AC-nya nggak diketahui. X gitu aja. X sin A. Sin 30. Loh. Luasnya berapa? 120. Ya. Nanti kita cari X ya, tinggal coret-coret. Ya. Seret, seret. Berarti berapa? 10. 10. Setengah. 5 tinggal 5. Nah, berarti 5X sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120 per 5. Berapa 120 per 5? 25. Bukan. Gini aja kalau bingung. 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, 10 bagi 5, 2. 2 kali 12. Berapa? 24. Nah, jawabannya D. Lanjut. Nomor 9. Nah, nomor 9 itu soal yang sebenarnya adalah nomor 9. Oke. Nomor 9 ada soal yang itu diagram. Nah, diagramnya itu ini. Nah, diagramnya ini menuju ini. Itu ada 0, 1, 3, 3, 2, 6. Nah, itu menuju 0, menuju 3.
Satu menuju dua, tiga menuju enam. Iya, ada. Nah, kalau ada fungsi fx seperti itu, Dek. Fx yang memetakan gambar berikut. Berarti tentukan fungsinya. Fungsinya berapa, Dek? Berarti itu kalau X-nya, kan itu daerah asal. Ada daerah asal dan daerah yang dituju, toh. Daerah asal dan daerah yang dituju. Atau daerah asal itu domainnya. Nah, kalau nol, berarti kita bisa simpulkan sini X, sini Y. Itu kalau X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 6. Jadi fungsi fx yang memetakan gambar berikut berapa? Peluang. Eh, peluang. Fungsi peluang. Bukan. Bukan loh. Fungsi. Ini fungsi. Bukan peluang. Nek peluang itu beda lagi. Peluang itu udah masuk materi lain. Materi setelah Hmm. statistika. Nah, kalau ini fungsi yang pakai fungsi komposisi, fungsi kuadrat itu loh. Nah, ini fungsi kuadrat. Nah, berarti fungsi kuadrat itu kan bentuk utamanya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Kalau ada tiga titik, ada tiga titik, berarti gimana? Tapi alhamdulillah kan dekat sama Berarti kan kita ketimbang. nyari A, B, C-nya atau berapa? Iya. Hmm. Berarti boleh kamu masukkan satu-satu. Boleh kamu masukkan satu-satu deh. Berarti kan ini Y sama dengan. Ini adalah Y sama dengan. Kalau kamu masukkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3 loh. Nah, yuk Iya. kalau kita masukkan 0 sama 3, berarti X-nya diganti 0. Kalau X-nya diganti 0, berarti 0 semua atau ini? Ya. Berarti C sama dengan berapa? Y sama dengan C. Nah, atau Y-nya kan di sini 3. Nah, berarti 3 sama dengan C. Nah, berarti C-nya itu 3. 3-nya itu positif. Berarti yang tidak mungkin kan adalah BC coret. Karena C-nya adalah plus 3. Nah, setelah C-nya plus 3, kita masukkan titik kedua, yaitu 1 sama 2. Berarti kalau Y-nya 2, X-nya diganti 1, berarti berapa? X-nya X-nya, satu kuadrat satu ditambah satu kuadrat berarti langsung A ya. A ditambah B ditambah C toh. C-nya kan udah tahu 3. Berarti A plus B plus 3 tiga. sama dengan 2. Berarti A plus B sama dengan 2 min 1. Atau 3-nya kan pindah ruas kiri. 2 min 1. 2 min 1. 2 min 3 berapa? Dua min tiga min satu. Nah, berarti kita ketemu satu persamaan. Satu lagi yuk, masukkan 3,6. Berarti kalau Y-nya 6, berarti X-nya diganti 3. Nah, berarti kan itu 3 kuadrat ya. Jangan lupa. Berarti A kali 3 kuadrat ditambah B kali 3 plus C. Berarti 6 sama dengan 9A ditambah 3B. C-nya berapa? Plus tiga. Tiga. Berarti 9A ditambah 3B berapa? 6 kurangi 3. 3-nya kan dipindah. 6 kurangi 3 berapa? Tiga. Nah, berarti kita ketemu dua persamaan. Langsung eliminasi substitusi persamaan satu dan persamaan 3. Dua. Yuk, eliminasi substitusi. Berarti kan di sini A sama B-nya harus ada yang salah satu yang sama koefisiennya. Kita kalikan persamaan satu dengan berapa angkanya? Kalau kita Tiga. pengen, nah benar.
Kalau kita pengen mengeliminasi B, berarti langsung saja sini 3A plus 3B. Semua ruas kalikan 3. 3 kali min 1 adalah min 3. 3. Terus langsung dieliminasi, yaitu dikurang. Kalau dikurang, B-nya habis. Berarti 9 kurangi 3 berapa? 6. 6 ya. 6A sama dengan 3 min 3. Berarti 3 plus 3, yaitu 6. Ya kan? Berarti A-nya adalah 1. Tuh. Nah, kebetulan di situ A-nya 1 semua. Ya kan? Nah, terus kita cari yang B sekarang. B itu koefisien depan X. Nah, kita masukkan ke persamaan yang paling mudah. Yang paling mudah yaitu A plus B sama dengan min 1. Berarti kalau A-nya 1, B-nya berapa? Min 1, terus satunya pindah ke ruas kanan. Berarti min 1 juga. Berarti berapa B-nya? B-nya min 2. Nah, B-nya min 2. Berarti kalau kita jadikan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti persamaan yang benar berapa? A-nya itu adalah 1, berarti langsung X kuadrat. Min, nah B-nya min 2. Min 2X ditambah C atau ditambah 3. Inilah persamaan yang asli. Ini X kuadrat Oh, min 2X plus 3. Itu yang dicari satu-satu. ya. Itu kalau kita punya banyak waktu dengan cara grinding seperti ini. Dengan cara yang lengkap. Ya. Tapi kalau memang kamu pengen langsung ketemu, masukkan saja satu X-nya. Ya, masukkan saja langsung ke persamaannya. Misal di sini 0 sama 3. 0 sama 3, kita coba persamaan yang A. Berarti kalau Y-nya adalah 3, kalau kamu masukkan X-nya 0, itu sama, berarti benar. Berarti kan ini 0 sama 0. 3, bener kan? Nah, Benar. kebetulan persamaan satu benar. Coba kalau titik yang kedua, maksudnya titik yang kedua, itu 1 sama 2. Berarti kalau 2, X-nya ganti 1. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, toh. Mm-mm. Berarti 5 atau 1, 6. 6 sama dengan 2 enggak? Enggak, toh. Hmm. Berarti A otomatis langsung salah, silang. Nah, yang B, C, itu benar salah. Ya, kalau misalnya kita pengen nggak mau nyari. Coba kalau yang D itu kamu coba di semua titik pasti sama. Kalau X-nya diganti 0 pasti juga sama dengan 3, X-nya diganti 1 sama dengan 2, X-nya diganti 3 sama dengan 2. Jadi dimasukkan ke opsinya saja. Kalau memang nggak mau pakai cara yang eliminasi substitusi gitu ya. Nah, sekarang nomor 10. Masih di fungsi juga. Yo, diketahui fungsi fx itu adalah 3x plus 1. Nah, 3x plus 1. Lalu, daerah asal atau domainnya itu adalah x-nya itu dari 1 sampai 3. Nah, berarti x-nya berapa? Kok dari 1 sampai 3? Ya, 1, 2, 3. Ya kan? 1, 3-nya ditulis, karena di sini ada sama dengan. Nah, kalau ada sama dengannya, 1, 3-nya tulis. Kalau nggak ada, berarti cuma 2. Maka wilayah hasilnya. Nah, berarti kita masukkan satu-satu. Tuh. Berarti kalau F1 berarti berapa? Y-nya 3 kali 1 ditambah 1. Berapa? 3 tambah 1. 3 kali 1 tambah 1. 4. 4. Nah, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 4. Terus kalau kita ganti F-nya 2, berarti berapa? 3 kali 2 ditambah 1. 6. Nah, 6 7. tambah 1, 7. Berarti kalau X-nya 2, Y-nya 7. Dan yang terakhir, kalau X-nya 3, berarti berapa? Berarti 3 dikali 3 ditambah 1. Berarti 6 tambah 1. Kok 6? 3 kali 3? 9 ya. 9 tambah 1 berapa?
ke 10. 10. Nah, berarti kalau X-nya 3, Y-nya 10. Nah, berarti dari sini kita mempunyai rentang, yaitu Y-nya 4 sampai 10. Ya kan? 4 sampai 10. Berarti jawabannya yang mana? B. Betul, 4 sampai 10. Oke, lanjut. Nomor 11. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di A 1,0 dan B 2,0. Jika persamaan kuadrat tersebut melalui titik 0,6 ya, maka persamaan kuadrat tersebut adalah, berarti kayak tadi deh. Nah, berarti kalau ini kita juga mencari persamaan kuadrat, cuma dia diketahui titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu adalah 1,0 dan 2,0. Dan melalui titik 0,6. Nah, ini ada rumusnya loh ya. Ada rumusnya deh, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kamu cari X2. eh, di materi persamaan kuadrat, pasti ada rumus ini. Jadi rumusnya untuk mencari grafik fungsi kuadrat itu ada dua. Melalui titik puncak dan melalui titik potong. Kalau melalui titik potong X itu ini. Kalau melalui titik puncak, rumusnya ini. YP sama dengan A kali X min X puncak. X min X puncak ditambah Y puncak. Ini dikuadratkan. Jadi di sini itu tuh bukan YP tapi Y top. Nah, ini Y. Nah, ini rumusnya kalau pakai puncak ya. Tapi Ya. kan ini bukan puncak. Ini kan melalui dipotong. Berarti kita melalui rumus ini, rumus kedua. Itu yang ini. Langkah pertama itu adalah mencari A-nya dulu. Ya, kita masukkan semua titik, baru ketemu A, baru dikembalikan lagi ke rumus awal. Yo, berarti berapa ini? Kita masukkan, mana sih yang X1, mana sih yang A sama, yang X sama Y. Yang X1 tuh ya ini. X1 ini, A. X2 ini. Nah, terus 0,6 itu adalah X sama Y ini toh. Nah, berarti Y toknya itu adalah 6. 6 sama dengan A dikali X-nya itu yang X. 0. 0 min 1 sama 0 min 2. Wah. Berarti 6 sama dengan A kali min 1 kali min 2. Berarti berapa ini? Min 1 kali min 2 berapa? Min 1 kali min 2 min 3. Min 1 kali min Min 2 min 2. 2. 2. Nah, negatif negatif positif. Berarti 2A ya ini. Berarti A berapa? A 6 sama per dengan 2. bagi 3. Nah, A-nya 3. Oke, udah tahu A3. Langsung kita kembalikan ke rumus. Berarti kalau ini ya, berarti kalau A-nya 3, berarti Y sama dengan 3 dikali. Kembalikan ke rumus tanpa memasukkan Y dan X. Jadi yang tak lingkar ini nggak dimasukin. Yang dimasukin cuma X1, X2 sama A-nya. Berarti X min berapa? 1 dikali X min berapa? 2 benar. Berarti 3 X kuadrat. ya X kuadrat X dikali kuadrat dikali min min 2X. ya min 2X Setelah itu min X. min X Pas 2. plus 2. Ya, betul. Berarti Y berapa? Ini sama dengan X3. 3X kuadrat. Ini sama Terus ini berapa? Min 2 sama min min X. 3X. Nah, min 3X. Berarti 3 kali min 3X berapa? 3 kali min 3X. Hah, 3 3 kali kali min 3 3. min X. 3 kali min 3. Min 6X. Eh, 3 kali 3. Oh, 3 kali 3. 9. Nah,
min 9x. X. Baru 3 kali 2. Ditambah. Nah, 6. inilah grafiknya. Ya, fungsi persamaan kuadrat. Jadi, jawabannya yang 3x kuadrat min 9x plus 6. D. nah, if lanjut nomor 12. Fungsi kuadrat lagi. Nah, fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 3 akan memiliki titik potong pada sumbu x, sumbu y, dan koordinat titik puncak berturut-turut sebagai berikut. Nah, mana yang jawaban yang paling benar? Jadi kita itu kayak kebalikannya tadi. Kalau tadi kan dari titik menjadi grafik, kalau ini dari grafik menjadi titik. Berarti nomor 12 caranya gimana? Seperti tadi. Seperti tadi itu gimana? Y sama dengan Kalau tadi itu kan diketahui titik potong sumbu X kan? mm, Berarti kita ini cari titik potongnya dulu. Titik potong sumbu X, tipat sumbu X, itu rumusnya gimana? Kalau cari titik potong sumbu X berarti Y-nya adalah, 3. Y-nya 3, Y-nya 0. Iya, Titik 0. potong sumbu X itu Y-nya 0, titik potong sumbu Y, X-nya 0. Gitu. Nah, berarti kalau titik potong sumbu X-nya 0, berarti min X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. 0. Yuk cari faktornya berapa ini? Ini kan min X sama X. 3 itu cuma bisa 3 sama min 1. Iya, Ya kan? 3 sama 1. Minnya di sini. Minnya di 1. Terus kita cek. Ini kali ini min X. Ini kali ini min 3. Berarti kalau min-min semua, nggak boleh. Kan kalau min X sama min 3X kan jadi min 4X. Nggak bisa. Berarti berapa? Berarti X min 1. Gimana kan? Gimana? Min 3X. Berarti X-nya, min-nya itu harusnya cuma di min-nya, ya kan? Cuma di min-nya. Ini loh, cuma di X-nya, min X-nya. Nah, berarti dia di sini juga dikasih minus. Minus ya. Kalau dia kasih minus berarti jadi plus. Coba kalau kayak gini, kan berarti dia di sini plus ya. Ya, dia mending gini aja. Ini, nah ini adalah minnya sini. Nah, ini 1 sama 3. Berarti ini sama ini kan min X, ini sama ini plus 3. Nah, berarti 2X, benar. Coba kalau kita masukkan ini, yaitu X min X plus 1 sama X min X plus 3. Betul nggak ini? Kayaknya sih salah. Nah, Bentar. Ini kan min X kuadrat. Terus plus 3X min X plus 3. Tiganya itu plus dia. Kan? Harusnya kan min. Ya enggak? ya harusnya min. Tapi itu plus. Ya kan? Makanya. Berarti persamaan ini nggak bisa ini. Karena kita bisanya cuma mencari min X kuadrat plus 2X plus 3. Ininya plus tiganya.
bukan min. Berarti potong sumbu X kan Y sama dengan 0. Berarti nggak bisa. Terus kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0 toh. Yo, berarti titik potong sumbu Y berapa, Dek? Titik potong sumbu Y berarti Tipat sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. nol. Nah, X-nya diganti 0. Nah, berarti kalau yang ini ya, yang ini, itu diganti 0 X-nya. Berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3. Berarti berapa jawabannya? Min 3. Tiga. Ya, berarti titiknya 0, min 3. Mana yang titiknya 0 sama min 3? Nol min tiga C. A 0 juga sama. nol min tiga. Berarti ini yang B salah, kita eliminasi. Ini kita eliminasi. Jawabannya kalau nggak A, C. Ya, Pasti 1 0 pasti kan? ya. Nah, berarti kita tinggal cari 1,2-nya. 1, min 2 atau 1,2. Yaitu kita mencari titik puncak. Nah, Cara mencari koordinat titik puncak gimana? Ada hmm, di materi. Titik puncak. Titik puncak itu sumbu simetri sama Y puncak. Atau XP sama YP. Nyari XP itu adalah min B per 2A. Nyari YP itu adalah D per min 4A. Atau kalau D itu apa namanya? Diskriminan. Diskriminan rumusnya apa, Dek? diskriminan rumusnya B kuadrat min 4A C itu C. diskriminan per min 4A. YP-nya bisa kamu separkan seperti ini. Nah, berarti XP-nya berapa? XP-nya. Min B, B-nya itu berarti 2X. Oke, kita cari Y puncaknya ya. Karena XP-nya pasti 1, ya kan? Yuk, kita langsung cari YP. Yaitu B kuadrat. B kuadrat berapa? 2 kuadrat. Berat. Min 4 kali A-nya min 1, C-nya min 3. Per min 4 kali min 1. Berapa ini? 2 kuadrat. 4. 4. Min 4, min 1, min 3. Dikalikan semua berapa? 4 kali 3, 12 min 12. Nah, betul. Min 4, min 1. 4. 4. 4 kurangi Coret-coret. 12. Nggak boleh no. Kan ini perkurangan. 4 kurangi Oh 12 iya. dulu. 4 kurangi 12 berapa? 6. 6. Min 6. 4 kurangi 12 sama min 6. Min 6. 8. Min 8. Min 8 bagi 4. Min 2. Betul. Jadi Y puncaknya adalah ya min 2. Wah, Berarti koordinat titik puncaknya adalah 1, min 2. 2 C. Atau ya seperti tadi, kembali lagi kalau kamu nggak pengen pakai rumus atau misal nanti pas ngeblank, itu ya langsung masukkan saja ke grafiknya ya, ke itu fungsinya maksudnya. Titiknya dimasukkan ke fungsi. Tapi yo nyoba satu-satu lama ya, kan ini C ya opsinya. Kalau nyoba dari yang A salah, B salah. Nah, baru C ya. Ya perlu aku juga sih kalau cuma coba-coba. Nah, sekarang nomor 13. 13. Berapakah nilai ukuran sudut 5/9 pi radian dalam satuan sudut derajat? Berarti kita mengubah radian menuju derajat. Nah, di situ diketahui 5/9 pi radian. Radian menuju derajat, berarti Sudut derajat. derajatnya dulu per radian dikali, berarti dikali berapa? 5/9. Oh, gimana?
Berarti 5/9 pi dikali berapa rumusnya? Derajat dulu tau, berarti yang atas dulu. 180 derajat per pi, ya kan? Kan ini mau Oh, naik ke derajat, berarti atasnya dulu deh yang derajat. Jadi 180. Tapi kalau mau mengubah derajat ke radian, pi-nya dulu yang di atas, baru bawahnya per 180. Gitu ya. Yuk, pi-nya berarti dicoret. red. Tiga. 9 sama 18, 20 derajat. Berarti 2 kali 5. 120. Nah, 5 kali 20, 120 ya. 5 kali Ya, 20. Bukan 120. Itu 60 kali 2. 140. Eh, tambah salah. 5 kali 20. 100. Nah, 100 derajat. Oke, lanjut. 14. Turunan pertama dari fungsi f yang dinyatakan dengan adalah f aksen x, maka f aksen x berapa? Oke, bentar. Ini 14 ini itu ada, itu soalnya Miss. Kita benarkan sekalian. Nomor 14 itu rumus fx-nya adalah nih, berarti X. soalnya fx-nya adalah akar 3x² ditambah 5. Maka f aksen x-nya berapa? Soalnya ini. Nah, aku tuliskan pilihannya itu adalah ini. Coba kamu tulis dulu itu, cari. Cari ininya deh. Cari turunannya berapa? Aku tak nulis optionnya dulu. 3x per akar 3x² plus 5. Turunan. Oh, Terus yang ini 3 per akar 3x² plus 5. Yang bawah 6 per akar 3x² plus 5. Yang D adalah X per akar 3x² plus 5. desain tiga. Oh, ya. Yuk, gimana dek? Nyari turunan pertamanya. 2 kali 3x plus 2, kok bisa 2? Dari mana kamu? itu x kuadratnya turun. Ini akar loh ya. Oh, Fokus ke akarnya. Berarti kalau dia akar, pindah bentuk dulu. Jadi, berapa? Kalau akar itu dijadikan pangkat berapa? Pangkat berapa? pangkat 2. Kan, pangkat 2 itu kuadrat. Kalau akar, Pangkat 3. kan. Ini kan kuadrat. Setengah. Akar pangkat 2. Nah, pintar. Setengah. Nah, jadi kalau akar itu Iya. dijadikan pangkat adalah setengah. Barulah kamu cari F aksen. Nah, itu diubah Oh, bentuk dulu. Nah, yang diturunkan itu bukan duanya dulu, tapi setengahnya dulu diturunkan. Setengah kali 3x tiga kuadrat x plus kuadrat. 5 ditulis lagi. Baru pangkatnya dikurangi 1, berapa?
Setengah kurangi min satu. Setengah kurangi -1. Setengah kurangi satu maksudnya. Setengah kurangi satu berapa? -1/2. Betul. Dikalikan turunan dalam kurung. Turunan dalam kurung berapa? Turunan dalam kurung. Oh, Oh, turunan turunan. turunan Dua tiga. kali, Ya, berapa? Dua dua kali dikali tiga. 3x. Dua kali tiga X. Stop. Ini ya. Alias enam Ya. x lah. Baru kita rapikan bentuknya. Kita rapikan jadi berapa? Yang ini, yang pangkatnya min setengah, itu berarti kan per min. Ya, berarti per. Jadi jadikan di bawah. Yang di atas jadi ini toh. Yaitu yang 6x kan. Iya kan? Jadi yang 6x. Nah, berarti 6x per berapa? 2 6x. akar 3x kuadrat plus 5. Udah, ini jawabannya. Terus 6 sama 2-nya bisa kita coret-coret. Tiba-tiba itu jadi 3x gimana, Kak? Eh? Yang akar. Yang akar itu toh. Iya. Lah ya, kan ini Oh, pangkatnya setengah. minus. Nah, min Ah, setengah. Min itu kan per artinya. oh, ditaruh bawah biar jadi kuadrat itu. Soalnya Ya, dia. Oh iya. benar. Baru berarti 3x. Taruh baru 6 bagi 2 kan 3. Berarti 3x per akar 3x kuadrat plus 5. Jawabannya ini. Yang mana? I Yang A. B. Yang A. A. Yang B itu 3 tok, bukan 3x ya. Oke, lanjut nomor 15. Wedan sekarang 65. Berapa nomor 15? Gitu ya. 160 untuk wanita. Dan sudut terletak pada kuadran 3. Kuadran 2. Maka tan alfa. Nah, ini soalnya nggak lengkap. Soal yang lengkap adalah ini. Langsung saja kita benahi soal-soal yang salah. Ya. Oke. Nomor 15 adalah cos alfa. Cos alfa itu sama dengan min setengah akar 3. Nah, dan sudut alfa, nah jadi lanjutannya ini, dan sudut alfa terletak pada kuadran 2. Maka tan alfa berapa? Gitu. Nah, soalnya itu. Soalnya ini. Optionnya adalah 1/2 akar 3. Yang B itu min setengah akar 3. Dan yang terakhir, yang C 1/3 akar 3. Atau min 1/3 akar 3. Nah, berarti berapa sih tan alfanya? Gimana nyarinya? Kalau kamu pengen langsung cepet ya, cepetnya itu adalah tan. Tan itu ada nggak yang pernya per 2? Per 2/3. Lah ya, kalau kamu hafalkan di 5 sudut istimewa itu loh, 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90. Tan 0 sampai 90-nya ada nggak yang per 2 gitu? Ada nggak? Per 2, 1/3/3. Tan Nah, 45. tan 45 1. Tan 30 itu 1/3 akar 3. Tan 60 itu akar 3. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa nilai tan tidak mungkin ada yang setengah. Nah, berarti kita bisa eliminasi yang A sama B. Karena dia setengah setengah akar 3. Setengah akar 3 itu hanya dipunyai oleh 30 dan 60. Nah, oke, sekarang kita cari tahu jawabannya. Apakah C atau D? Yuk, di sini. Kita cari dulu sudutnya. Cos alfa sama dengan min setengah akar 3. Cos berapa? Yang jawabannya min setengah akar 3. Cos berapa, deh?
setengah akar 3. Nah, kamu, yang kamu hafalkan dulu deh. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3 yang ada min-nya dulu. Sin sin nol nol. Ya oke boleh. Cos saja langsung, ya cos. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60. Terus dulu apa? Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 60, oke. Berarti cos berapa yang setengah akar 3? Oke, balikannya tuh. Ya, kos. Bentar. Kos 30. Cos 30. Betul. Jadi ini adalah alfanya. Kalau di kuadran satu alfa di kuadran satu itu adalah 30. Kan ini di kuadran 2, ya enggak? Karena kalau di kuadran 2 itu miliknya siapa? Miliknya Tan. kan. Sin. Nah, sin. Otomatis cosnya negatif. Berarti kalau kita jadikan di kuadran 2 berarti berapa? Berarti Tinggal 180 dikurangi. 30. Nah, berapa? 150. Betul. 150. Berarti alfanya adalah 150. Nah, berarti sekarang kita cari tan 150 itu berapa? Berapa tan 150? Berarti Kalau tan tan 180 min 150. Kita pakai rumus itu dulu. Baru dicari tan berapa berarti? 30. Tan 30 berapa? Dan 30 itu akar 3. Sepertiga akar 3. Oh iya, sepertiga akar Nah, 3. baru kita lihat kuadrannya. Jadi jangan lupa untuk menentukan plus minnya. Kita lihat 150 itu kuadran berapa? 150 kuadran 3. Kan? 2. 2, betul. 150 adalah kuadran 3, yaitu ini kan 90 sampai 180. Oke, 0. Berarti di kuadran 2 atau kuadran miliknya sin. Otomatis tannya adalah Negatif. betul. Berarti jawabannya yang D. Ya, oke. Kan. Yuk. Lanjut. Nomor 16. Nah, nomor 16 diketahui koordinat titik Q adalah 2,5. 2,5. Oh ya, koordinat titik Q ya. Maka jarak OQ adalah D dan besar sudut theta adalah berapa itu? Itu sebenarnya koordinat titik Q itu adalah 5,12 ya. Ya. Ya, karena di sini 12, ininya 5. Berarti 12,5. 12,5. X-nya adalah 12, Y-nya 5. Jadi ini kurang 1. Nah, terus. Terus berarti tingginya kita bisa tahu sini adalah 5, ini sampai sini adalah 12. Nah, jadi kita bisa tahu sisi miringnya berapa untuk triple Pythagoras. Triple Pythagoras, nah, mereka sudah kita singgung juga. Triple Pythagoras untuk 5, 12, satunya berapa? 5, 12, 13. Tidak. 5, 12,
tiga 13. belas. Berarti sisi miringnya adalah, Segi miringnya adalah 13. nah, berarti D-nya adalah 13. Jadi jarak OKI adalah 13. Dan besar sudut theta adalah, berarti kita nyari sebesar sudut theta. Besar sudut theta yang mana? Yang ini. Nah, berarti besar sudut theta berapa? Kita bisa cari tahu menggunakan, Tan sinus. bukan, menggunakan rumus sin, tan, atau cos. Kan itu triple Pythagoras. Pakai sin, tan yang demi, sami itu boleh. Ya. Demi. Nah, demi berarti menggunakan sin. Berarti sin theta sama dengan demi kan. Mm-mm. Nah, berarti D-nya berapa? Depan 13. Kan, miring. Itu miring. Depannya 5. 5. Miringnya 13. Berarti kalau nyari Ini theta berapa? A sama dengan Arkes 5. ya. Arkes. Arkes. Jadi kalau kita kan nggak tahu sin berapa yang nilainya 5/13 nggak tahu toh. Berarti dibalikkan saja dipakai Arkes. Arkes sin 5/13 tiga gitu. belas. Nah, Arkes sin 5/13. Terus kalau pakai cos, cos theta sama dengan. Cos demi sami. Nah, sami. Berarti 12 per tiga 12 belas. per miring 13. Atau kalau kita cari arkesnya Arkas adalah arkes. 12 per 13. Ya, harus pakai pakai tan Desa. desa. Berarti D-nya adalah 5, S-nya adalah 12. Tadi ditanya adalah arkes tan. 5 per 12. Ya, ya. Jadi pilihannya ada 3 untuk mencari theta. Tapi jawabnya yang mana? D-nya adalah 13. Berarti kita eliminasi C dan D karena 12. 13 sama arkes. Yang mana? Yang 5/13. 5 per 13. Yang mana? A. Nah, kalau pakai bukan Hah? loh. Kalau pakai kos kan yang kos 12/13 arkesnya. Tetanya. Kalau pakai kos itu 12/13. Berarti yang A salah. Karena sudutnya itu adalah arkes kos 12/13. Jadi yang 5 ini harusnya 12. Yang benar adalah Oh, yang iya. B. Yang B itu kan B, ini, sin. yang paling 5 atas. per Nah, 13. Oh, iya, iya, iya. ya, jadi lebih teliti lagi. Nah, lanjut nomor 17. Yuk. 17 itu soalnya yang benar adalah kotangen. Nilai dari kotangen 75 dikali sekan kuadrat 75 per kosekan kuadrat 75 derajat. Berapa ini? Berapa? Kostan 75. Kotangen itu, kotangen 75. Nah, itu kan bukan nilai asli yang kita cari ya. Karena opsinya berbentuknya masih kosin tan kos. Berarti kita pakai rumus kotangen. Kotangen itu rumusnya apa? Kotangen itu adalah rumusnya kos per sin. Tahu nggak rumus ini? Kalau nggak tahu, Enggak. asal muasal dari kotangen itu adalah satu per tan kan? Atau kebalikannya tan, ya nggak? Mm-mm. Tan itu rumusnya adalah sin per cos, ya kan? Nah, kalau tan itu Oh, rumusnya sin per cos, kebalikan. berarti kotangen kebalikannya alias cos per sin. Sin. Nah, berarti kita bisa tahu di sini kita ganti kotangennya dengan cos 75 per sin 5. 75 kali sekan. Sekan itu apa? Sin dan kos. Kan. Sekan itu Hah? 1/75.
Apa? Sekan itu kalau ada sekan berarti kurang apa? Sekan itu andaikan sin. Kalau ada sin berarti kurang Cos. cos. Nah, sekan itu adalah satu per cos. Jadi di sini kita ganti satu per Cos. kuadrat Kuadrat. Curie per kosekan. Berarti kalau kosekan apa? Satu per Satu per sekan. bukan. Ini tuh kalau dijadikan tuh sin atau kos saja. Jadi bukan sekan. Kalau udah ada kos berarti kurang sin. Tan. Kosin. Nah, jadi kalau sekan itu rumusnya satu per kos. Kosekan itu rumusnya satu per sin. Gitu ya. Nah, berarti ini tuh adalah satu per sin kuadrat 7. Udah kan? Terus sudah. Ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita coret-coret. Cos 75 dengan cos 75. Seret, seret. Karena kuadrat kita coret satu. Ya. Lalu, kan ini per nih. Ya kan? Mm-mm. Berarti kita buat bentuknya satu per sin 75 kali cos 75 Dibagi. dikali. Oh, dikali Sedangkan yang sin. paling bawah ini ditaruh ke atas kan. Dikali Ya, sin tuh sin. kuadrat 75. Terus tinggal coret-coret deh. Berapa? Coret, coret. Coret satu. Satu Berarti per cos hasilnya 75. adalah sin 75 per cos 75. Sin per cos itu apa? Sin per cos. Rumusnya Tan. tan. Berarti jawabannya adalah tan 7. 5. Udah, selesai. Oh. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Bentar, dari catatan 6 kemarin, itu kayaknya ada soal-soal yang... Soal yang ini ada nggak sih? Ya, kalau belum ada yang belum dibahas. Kalau TPA-nya kayaknya nggak ada deh. Mungkin kalau yang matematika satunya itu mungkin ada. Bentar, tak bukanya dulu. Oh, ini. Restoran. Oh enggak. Kalau yang aman, kalau yang pakai satu ini kan soal yang di scan langsung di buku. Ya, aman-aman. Terus wah ini restorannya ada termasuk restoran. Oke, terakhir yuk nomor 18. Nah, 18 ini langsung kita benarkan saja soalnya. Takutnya enggak kelewat lagi. Yaitu bila, Ya. bila apa? Bila sin A sama dengan, Bila dengan bila sudut sin A B sama lancip. dengan 5/13. Nah, ya ini tak lengkapi. Terus Oh, cos B sama dengan 4/5. Dengan sudut A dan B lancip, maka nilai dari tan A plus B berapa? Nah, jadi soalnya ini, ada ini sama ini. Nah, tan A plus B-nya berapa? Dengan option. Yang A itu 61/45, yang B 45/61, yang C 56/63, dan yang terakhir itu adalah 56/33. Jadi berapa? Caranya gimana, Dek? A plus B dan A. Tan A plus B rumusnya apa? Mana udah tuh. Oh, ada kemarin. Hmm. Tan A plus B rumusnya. Di rumus penjumlahan. Ya. Ya. Terus piye nanti kan susu. Biasanya Mana ya? lebih sehat makan becek sih. Sayang. Bukan, bukan pakai itu. Ini Bukan. pakai pakai ini. Kamu buka di Belum catatan trigonometri yang kedua. punya sampai Catatan trigonometri yang kedua. Nah, ini.
Oh, trigonometri kedua. Mm-mm. Yang apa tan? Tan A plus B sama dengan ini. Tetap T. Cek komposisinya hasil bisa makan Oh, hasil Tan bentuk A plus tan B per tan A satu plus min tan B per 1 min min tan tan A A. kali tan B. itu Ini materinya. Yuk, tulis ulang di sini. Berapa tadi? Tan A plus tan B. Ya, Tan A per plus satu min. 1 min tan A kali tan B. Ya, yuk, masuk. Tan A berapa? Tan A, tan A. Iya, Ada, adanya sin A. ada sin A kan? Ya udah, berarti kita Iya, cari tannya dong. Pakai tannya sin per cos. kan. Kan itu yang diketahui beda, bukan sin A sama cos A. Ya itu kita cari, kalau kamu menemukan soal seperti ini, kamu cari pakai rumus segitiga ini. Misal sini A-nya sudutnya di sini. Sin itu apa? Depan per miring. Jadi Depan per demi. miring, demi. Jadi limanya depan, miringnya 13. Oh, Nah, cos. berarti 5 sama tiga Sami. belas. Satunya apa? 5, 13, satunya. 12. Nah, jadi kita bisa tahu di sini tan A-nya adalah tan itu apa? Desa. Berarti depannya 5, sampingnya 12. Tas. Nah, itu cara nyarinya. Sekarang kalau yang B, coba kita cari yang B. Kalau sini B, berarti cos itu apa? Samping per Miring. miring. Berarti 4 per 5. Sampingnya 4, ininya 5. 4 sama 5, satunya adalah 3. 3. Berarti tan B-nya berapa? B-nya Depan per samping. 3 per 4. 4. Nah, udah ketemu semua. Masukkan. Berapa? Hmm. Kan A 5 per 12. Ya. Ditambah 3 per 4 Hmm. per 1 min 5 per 12 dikali 3 per 4. Samakan penyebut. 12. Oh, penyebutnya dua jadi belas 12. Satu. 1 kali 5, 5. 5 tambah, ini Dua kan belas kali 3 toh. Ya. Ini 9 per 1 min apa? Coret-coret 12 sama 3. dinas jumbo 4. Jadikan, oh ya 12 ya. Iya. Jadi ini perkaliannya itu dapatnya perkaliannya sama aja langsung. Jadi jangan dicoret-coret dulu. 5 kali 3 berapa? Hmm. 15. 12 kali 4, 12 kali 4, 8. 48. 48. Nah, barulah yang bawah kamu samakan dulu. Tambah dulu deh itu berapa? 5 tambah 9. 14. Berarti 14 per 15. 14 per 12. Per, Buat nah ini kan 48 kan? Samakan penyebutnya juga jadi 48 per 48. 48. Nah, 48 per 48 kan? 48. Nah, 48 kurang 15 berapa? 48 kurang 15. sebetulnya ternyata nilainya masuk di buat kalau nilai 33. itu masuk Ya, dia berapa? tapi udah terlanjur 48 kurang 15, 33. 33 per 48 kan? Ya. Berarti tinggal kita balik. 14 14 per per 12 12 kali. dikali 48 per 33. Sip. Yo, coret-coret berapa?
12 dan 12 48. dan 48 berapa? 48 bagi 12 tadi adalah 4. 4, betul. Terus, ya, kalikan. 14 kali 4 berapa? 14 kali 4. 4 kali 4, 12. Ya, 12. 14 kali 4. 52. Eh. 4 kali 4 tuh ada 2 nih. 4 kali 4 14 berapa? kali 4, 52. 14 kali Bukan. 4. Bukan. 52. 14 kali 4. 16. Nah, 16 sama 1. Berarti, 56. nah kan. 56 per 3, 3. 3. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ya. Jadi, itu bicara. Pas, Pak. Ya. 16. Oke. Setelah sampai sini, mungkin ada yang ditanyakan. Belum. Belum ya, berarti sudah cukup jelas ya. Kamu lagi di Pengganggu enggak. kamu lagi di rumah, Dek. Di ruang tamu, iya ini ada tamu, ada Oh. pengganggu. Dua pengganggu. Oke, ada tamu tapi belajar dulu ya. Oke, Ya. Dek, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup. Yuk. Kita tutup. Nah, Alhamdulillah, kita sudah di ini ya pertemuan ke-7 ya sudahnya. Oke, Ya. karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dipermudah dalam mengerjakan ujian tes CBT SPTN D4 tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, mari kita Dokumen. documentation. Ya, like enggak, Kak? Pakai lighting. Ya. Oke, wait. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Risha Arsy atas penuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, semangat, dan pantang menyerah. Oke, saya tutup. Bila kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bye-bye. bye-bye, Kak. Oke, boleh leave. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru. Terima kasih banyak telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.